Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustamin sekalian, saya Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wadanta. Sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Kulon. Para mustamin sekalian, saya akan melanjutkan tadi yang berjudul Alamat Kubro. Ini yang seksi yang kedua, yaitu sebenarnya mau menyampaikan bahwa ini tanda-tanda kiamat. Sedang kiamat itu bagian daripada rukun iman. Rukun iman jumlahnya ada 6. Ya seperti halnya contoh kita akan turun hujan. Itu ada tanda-tandanya kan, ada mendung, awan mendung, gelap, itu tanda-tanda mau hujan. Nah, begitu juga ini mau kiamat itu nanti ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada 2 macam. Satu yaitu yang disebut alamat sughra. Yang kedua alamat kubro. Nah, alamat sughro itu sudah terjadi semua. Oh, ada satu lagi yang belum terjadi alamat sughro, yaitu terbaliknya tanah di tanah Arab ada nanti belum. Satu lagi itu. Yang lainnya sudah terjadi semua yang namanya alamat sughro. Makanya saya di sini yang akan saya sampaikan yaitu alamat kubro, alamat besar. Jadi, nah alamat besar itu ada 10 macam. Nah, saya ambil dari kitab yang namanya kitab Fafirru ilallah. Ini kitabnya. Kitabnya ini. Namanya Fafirru ilallah. Ini masih ada di tokonya, yaitu di toko kitab. Ya harganya tidak mahal, paling sekitar antara 12.000 sampai 15.000 lah. Tapi sayangnya itu jarang peminatnya karena di situ tulisannya tulisan Arab dan bahasanya bahasa Jawa Wetan. Jadi bukan Jawa Cirebon, Jawa Wetan. Jadi jarang sih, peminatnya sangat jarang. Dan banyak yang tidak bisa. Orang Sunda terang-terangan, saya tidak bisa baca ini katanya. Nah, makanya di sini saya disalin dengan bahasa Indonesia, diterjemah dengan bahasa Indonesia. Akan saya sampaikan sini. Namun, sebelum saya sampaikan, saya berpesan pada mustamiin sekalian, karena ini walaupun belum terjadi, tapi peristiwa yang pasti akan terjadi. Walaupun belum. Nah, sama bedanya dengan Isra Mi'raj, peristiwa yang luar biasa sudah terjadi. Nah, itu kan Isra Mi'raj, ya peristiwa luar biasa yang sudah terjadi itu, kalau orang yang menolak, yang tidak percaya, hukumnya boleh halal dibunuh. Nah, ini beda lagi. Kalau ini di penyusun kitabnya itu, di kitab ini kumpulan dari beberapa ayat Quran, dari beberapa hadis, dan dari kitab-kitab kuning, dan dirangkum dengan bahasa Jawa Wetan. Tulisannya Arab. Tapi di situ, makanya saya terangkan di sini, di ujung akhir ceritanya atau akhir tulisannya itu ada kata-kata si penyusun begini. Jadi susunan yang 10 itu boleh tidak yakin atau tidak bisa diyakini urutannya,
tapi semuanya pasti akan terjadi, tapi urutannya khilafiyah, urutannya. Nah, di situ ya si penulis mengatakan bahwa peristiwa ini sangat penting dan peristiwa ini sangat sangat luar biasa. Jadi apabila ada orang yang membaca, yang mendengarkan lalu menolak, lalu tidak percaya, itu kufur. Di situ tulisannya. Maka dari itu saya akan menyampaikan itu diawali dengan nanti kalau mendengarkan, menyetel ceramah saya ini yang disalin dengan bahasa Indonesia, cobalah janganlah menerima dengan akal, tapi terimalah dengan iman. Sekali lagi, terimalah dengan iman, baru akan saya menyampaikan. Nah, disinilah alamat kubro, yaitu alamat tanda-tanda kiamat. Alamat kubro itu ada 10 macam. 1. Keluarnya Dajjal. 2. Munculnya Imam Mahdi. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 4. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. 5. Keluarnya matahari dari barat bersamaan dengan rembulan. 6. Keluarnya hayawan yang bernama hayawan dabbah atau sahab. Yang 7. Mubaling blue. Yang 8. Rusaknya Ka'bah. Yang 9. Lenyapnya tulisan tulisan Al-Quran. Yang 10. Keluar bediding atau keluarnya api dan rusaknya jagat. Itu tapi ini tidak bisa diyakini urutannya, tapi diyakini pasti terjadinya. Kalau urutannya ya khilafiyah. Nah, satu persatu akan saya bacakan, yaitu pertama, Dajjal. Dajjal itu asalnya bangsa manusia, keturunan Yahudi dari negara Madinah. Dilahirkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Dajjal itu besar bentuknya dan tubuhnya besar sekali. Dajjal itu bermata satu. Jadi bukan buta satu, tapi memang adanya satu. Bukan kalau begini lalu tidak kelihatan satu, namanya kan itu cuma buta satu. Kalau itu sih tidak ada, rata, adanya cuma satu. Jadi matanya cuma satu. Dan ada tulisan di sininya, ada tulisan kafir. Tapi tulisannya itu bukan bersambung, kafir bersambung, tapi petal-petal, kafaro. Nah, di keningnya itu. Nah, celakalah bagi orang yang mengikuti Dajjal dan umurnya sekarang sudah mencapai 1300 tahun lebih dan dibelenggu. Dajjal akan lolos dari belenggunya, yaitu dan menyesatkan manusia. Dajjal itu bukan nama aslinya, yang itu Dajjal, ad-Dajjal, al-Masihu Dajjal, yaitu yang banyak menjelajahi buminya, ad-Dajjal, dan banyak bohongnya. Jadi artinya begitu, Mas. Kan di ujung tahiyat kan ada al-Masihu Dajjal, itu artinya banyak yang menjelajahi buminya dan banyak bohongnya. Itu. Selanjutnya, dan banyak pun awal munculnya Dajjal mengaku-ngaku sebagai kiai, sebagai ulama, kemudian berganti lama-lama kelamaan berganti mengaku menjadi nabi. Nah, kemudian lama kelamaan, di masa itu mengaku jadi nabi, banyak orang yang mikir-mikir, banyak orang yang menghindari. Nah, kemudian lama-kelamaan mengaku sebagai Tuhan. Nah,
begitu mengaku sebagai Tuhan, gembor-gembor mengaku sebagai Tuhan, nah, itu tubuhnya langsung besar sekali, langsung besar. Tulisan yang di keningnya kafaronya bisa kebaca. Nah, terus mata satunya bisa terlihat. Jadi bentuk tubuhnya sangat besar sekali. Nah, di situ sebelum Dajjal turun ada masa paceklik lamanya 3 tahun. Nah, banyak binatang yang mati, banyak manusia juga yang meninggal karena kelaparan. Di tahun yang ketiga tidak adanya hujan sama sekali. Di masa paceklik itu banyak manusia saling berebut dan saling berkelahi. Makanan orang mukmin di masa paceklik yaitu manusia tidak bisa berusaha, manusia kesulitan mencari makan. Orang mukmin hanya bisa taubat dan tawakal. Orang mukmin supaya memperbanyak bacaan tasbih untuk menggantikan makanannya agar bisa bertahan hidup. Terus ada perang Turki. Perang Turki itu perangnya orang Islam dengan orang kafir yang sangat besar. Besarnya melebihi perang sahabat. Dan juga disebut perang Sabil. Dan di dalam peperangan itu dimenangkan oleh orang Islam dan bisa merebut kota Istanbul. Istanbul itu satu-satunya kota di tanah Rum, bangsa Turki. Setelah itu tidak lama lagi Dajjal itu bisa lepas atau terus menjelajahi bumi selain Mekah dan Madinah. Nah, tempat lepasnya Dajjal dari satu kota Persia yang dinamakan kota Iran, termasuk tanah Masyrik Asia. Dajjal ketika keluar itu hanya 10 dirham, tingkah lakunya seperti orang soleh. Kemudian mengaku jadi nabi. Perjalanan Dajjal dari Irak dan Syam, kemudian berteriak-teriak mengaku jadi Tuhan. Fitnah Dajjal. Dajjal setelah mengaku Tuhan, badannya itu berubah menjadi besar sekali dan tulisan kafirnya itu jelas di keningnya. Terlihat jelas orang-orang mukmin, orang-orang yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang yang celaka, dan orang yang menentang Dajjal adalah orang-orang yang akan dapat pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang menentang tidak terbawa oleh godaan Dajjal itu, dia akan matinya mati syahid. Dajjal itu bisa apa saja, sampai Dajjal itu bisa mempercepat dan memperlambat jalannya matahari. Dajjal itu diberikan ilmu istidraj di zaman Dajjal itu. Dan setan-setan itu menyerupai manusia dan mengaku-ngaku ibunya dan bapaknya yang sudah meninggal. Jumlah orang yang kena bujuk rayu Dajjal sangat banyak sekali. Bukan hanya ribuan, tapi jutaan orang yang mengikuti Dajjal. Manusia di waktu zaman Dajjal, orang banyak yang
berlari ke gunung dan hutan. Ada pula yang anak istrinya yang tidak boleh keluar rumah karena takut Dajjal, takut kena fitnah Dajjal. Dajjal tuh punya tujuan masuk ke negara Madinah dan Mekah. Dajjal namun masuk ke negara Mekah dan Madinah, tetapi gagal karena dijaga oleh para malaikat. Nah, dengan singkat cerita Nabi Khidir perang catur. Jadi Nabi Khidir itu perang catur dengan Dajjal. Perang catur itu bahasa halusnya, kalau bahasa Cirebonnya ya tukaran lah. Gentong sauran, tukaran, cekcok gitu, dengan Dajjal. Di suatu saat ada kesatria. Jadi nyerupanya itu Nabi Khidir ya bentuknya satria. Satria itu ya orang laki-laki yang gagah perkasa itu. Satria menghadap Dajjal, mau dibunuh. Nah, di situ Nabi Khidir yang menyerupai satria itu ngomong, "Wahai manusia, jangan percaya sama Dajjal. Dajjal itu bohong. Jangan mengikuti Dajjal. Dajjal itu kafir." Ya pokoknya cekcoklah dengan Dajjal. Lalu kesal-kesalnya Dajjal, saking kesalnya sampai dibunuh karena tidak mau mengakui, tidak mau mengikuti Dajjal. Nah, perang catur itu bertengkar, artinya Dajjal marah sekali dengan satria itu, lalu dibunuh dan setelah itu dihidupkan kembali seperti semula, gagah perkasa seperti semula. Nah, satria itu tidak tunduk dan tidak mengikuti Dajjal. Dihidupkan kembali itu tetap tidak mau mengikuti Dajjal. Sangka Dajjal udah mati, dihidupkan kembali itu dia mau mengikuti dirinya, mau mengikuti Dajjal, tapi tidak. Dan akhirnya dibunuh kembali kedua kalinya. Yang sebenarnya satria itu adalah Nabi Khidir, termasuk orang yang mati syahid termasuk raja syahid. Jadi rajanya mati syahid ya Nabi Khidir. Rajanya aulia kan Syekh Abdul Qadir. Jadi ini raja syahid yaitu Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu sekarang masih hidup menjaga lautan. Nah, jadi itu sudah dinas ditentukan oleh Allah, nanti akan matinya yaitu oleh tangannya Dajjal. Jadi kayak seperti manusia biasa mengambil itik tuh, ayam tapi itik yang kecil tuh, lalu gini cek, lalu dibeset gini cek gitu, lalu mati tuh, ya mati, tapi dihidupkan kembali sampai 2 kali begitu. Nah, Nabi Khidir itu setahun sekali kumpul dengan Nabi Ilyas di Masjid Waif di Mina. Dua-duanya hingga sekarang masih hidup. Kalau Nabi Ilyas menjaga daratan, kalau Nabi Khidir menjaga lautan. Lamanya Dajjal menjelajahi bumi hanya 40 hari, tapi sama dengan 14 bulan, lebih 14 hari. Istijrod dan pemerintahan di zaman Dajjal menjelajahi beberapa negara karena Dajjal mempunyai bala tentara, di antaranya yaitu Dajjal berupa bala tentaranya berupa setan yang menyerupai manusia supaya kita bisa Nah, ini apakah anjuran dari penulis kitab Fafirru ilallah, yaitu supaya kita
tidak bisa atau tidak sampai supaya kita bisa selamat dari fitnah Dajjal, jangan sampai terbawa oleh Dajjal, yaitu bacalah surat Kahfi minimal 10 ayat setiap hari. Itulah tidak akan terbujuk rayu oleh Dajjal. Nah, segala sesuatu yang dilakukan Dajjal itu adalah ilmu istidroj, bukan keramat, bukan maunat, bukan keramat, tapi istidroj. Istidroj itu ya sekarang juga ya banyak orang yang punya ilmu istidroj yang mempunyai ilmu istidroj, yang menggunakan istidroj itu. Terus jadi ilmu yang bagaimana? Ya orang sekarang sih menamakannya tuh ilmu hitam, padahal ya istidroj. Nah itu yang bagaimana? Ya istilah bahasa Cirebonnya direwangi ning setan itu namanya istidroj tuh, dibantu oleh setan. Ilmu yang dibantu oleh setan itu istidroj, bukan keramat, bukan. Sekarang munculnya Imam Mahdi. Banyak memfitnah manusia, maka muncullah Imam Mahdi, muncullah suara tanpa rupa. Nah, itu sesungguhnya itu Imam Mahdi di negara Mekah. Tetapi tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah dalam tahun ganjil Hijriah, suara itu terdengar ke seluruh dunia. Ya aneh ya, kelihatannya kalau bacanya lagi waktu dulu sih belum ada TV, terdengar seluruh dunia. Sekarang udah ada TV ya, mungkin lewat TV lah suara. Jadi bisa orang sedunia bisa kedengaran semua tuh, karena ya ada TV. Kalau lagi belum ada TV sih, saya waktu kecil membaca ini ya aneh. Tidak masuk akal. Makanya sekarang juga saya masih pesan bahwa mendengarkan ceramah ini, siapa saja yang ceramah itu jangan dipikiri dengan akal, tapi harus diterima dengan iman. Itulah berbondong-bondong manusia, berbondong-bondong ingin melihat rupa Imam Mahdi, sehingga orang Islam bersenang-senang karena Imam Mahdi bisa mengadili kerusakan di dunia. Imam Mahdi dia adalah keturunan dari Sayyidina Husain, putra dari Siti Fatimah binti Rasulullah. Imam Mahdi mengadakan sidang kilat. Sesudah selesainya sidang kilat, kemudian Imam Mahdi menuju Kufah untuk menyiapkan bala tentaranya untuk perang Sabil. Imam Mahdi perang Sabil, seperti para sahabat. Perang Sabil itu bukan perang urusan dunia, melainkan menolong agamanya Allah. Perang Imam Mahdi diberikan kelancaran dan kemenangan. Kemudian Imam Mahdi itu hanya ada di negara Arab, tapi kepemerintahannya bisa menyeluruh ke sedunia. Zaman Mahdi, agama Islam sangat mulia karena orang-orang yang membangkang akan mati. Tidak ada orang yang mabuk, pelacur, tidak adanya riba, dan tidak adanya perkelahian, sehingga hidup tentram. Lamanya Imam Mahdi menguasai pemerintahan di dunia tidak lebih dari
10 tahun. Lalu Imam Mahdi meninggal di negara Kufah. Tetapi Imam Mahdi sudah perang dengan Dajjal, dan sesudah bertemu dengan Nabi Isa. Imam Mahdi dengan orang Islam berperang dengan bala tentara Dajjal berada di negara Syam. Disitulah kaum muslimin dikejar-kejar sampai ke gunung Dukhon. Dalam pengajaran itulah Nabi Isa turun dari langit yang kedua di Menara Putih di kota Damaskus Syria, berbondong-bondong menuju Damaskus untuk tahu Nabi Isa. Imam Mahdi bertemu dengan Nabi Isa di waktu asar. Imam Mahdi bertemu Nabi Isa di Tami Umayyah di kota Damaskus. Disitulah dua-duanya bersemedi sampai terdengar azan. Tetapi pada waktu Fajar Shodiq, Nabi Isa dan Imam Mahdi berjamaah subuh. Imam Mahdi ditunjuk jadi imam. Nabi Isa dan kaum muslimin jadi makmum. Matinya Dajjal. Dajjal dikejar-kejar oleh Nabi Isa di ibu kota Palestina, di Baitul Maqdis. Dajjal dikejar oleh Nabi Isa, hampir tidak terkejar. Nah, kemudian Nabi Isa bersabda, "Hai bumi, telanlah kakinya Dajjal sampai ke pinggangnya." Lalu Nabi Isa menghadapi Dajjal dengan omongan yang kasar-kasar, lalu dituding-tuding, dicaci maki, lalu Dajjal diam saja dan lalu mengecil seperti manusia biasa. Nah, kemudian Dajjal mati dengan sekarat, dengan sakaratul maut. Itulah Dajjal. Nah, selanjutnya perang Nabi Isa. Nabi Isa itu perang sabil seperti Imam Mahdi. Nah, bala tentaranya itu selain manusia yaitu malaikat dengan jin Islam. Perang Nabi Isa diberikan kemenangan. Terus rusaknya berhala dan salib. Pada zaman itu persembahan pada rusak dirusak oleh api yang turun dari langit. Seluruh salib dihancurkan semua. Nabi Isa itu turun ke bumi itu meneruskan syariatnya Nabi Muhammad. Bukan mengaku nabi, bukan jadi nabi, bukan jadi rasul, tapi dia meneruskan syariatnya Nabi Muhammad. Namun ada 3 yang selisih, yaitu yang beda syariatnya yaitu dengan Nabi Muhammad, yaitu 1, orang dipaksa masuk Islam semua.
Yang kedua, bebas pajak. Pajak itu tidak ada pajak. Yang ketiga, anjing dan babi itu semua dibunuh. Tuh, ada 3 perbedaannya syariat. Nah, yang lainnya sama syaratnya. Nabi Isa numpuk peti di waktu itu. Di waktu itu Quran dirusak dan diberantakan oleh Dajjal. Nah, kemudian Nabi Isa bersemedi di dekat Bengawan Zehun. Lalu muncullah peti dengan dibukalah peti itu. Nah, berisi Al-Quran, kitab-kitab karangan Syekh Abdul Qasim. Lalu Nabi Isa mengungsi di Gunung Tur, sehingga ketika itu muncullah Ya'juj Ma'juj yang sangat banyak sekali. Sifatnya Ya'juj Ma'juj yaitu Ya'juj Ma'juj itu asalnya dari bangsa manusia dari Turki, akan turun nanti. Nah, dari Turki anaknya Sanaf bin Nuh bin Yatis bin Nuh. Nah, sifat Ya'juj Ma'juj ada 3. Satu, ada yang mirip tawon. Dua, ada yang tingginya 100 hasta. Yang ketiga, ada pula yang telinganya besar, lebar. Jumlahnya Ya'juj Ma'juj itu lebih banyak daripada manusia. Ya'juj Ma'juj itu menjadi penghuni, nanti akan menjadi penghuni neraka. Karena pekerjaannya hanyalah merusak dan yang mati jasadnya tidak dikubur, melainkan dimakan sama teman-temannya. Nah, di zaman itu manusia serba kesusahan. Semua bumi dijelajahi Ya'juj Ma'juj, kecuali Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, dan Gunung Tur. Karena empat tempat itu dijaga oleh para malaikat. Di waktu sekarang Ya'juj Ma'juj berada di dalam jurang yang lebarnya 150 hasta, yang diapit dengan gunung Amlas itu. Gunung Amlas itu tidak bisa dilalui manusia karena licin. Di antara 2 gunung itu dipagar oleh waliullah Iskandar Dzulkarnain pada tahun 1530 SH sebelum Hijriah. Dan tingginya 600 hasta. Panjangnya sama dengan gunung 1 dan yang lainnya. Dan pagar itu digerogoti oleh Ya'juj Ma'juj dan tidak tembus-tembus selagi Nabi Isa belum turun. Untuk seksi pertama sampai di sini dulu, nanti dilanjutkan ke seksi yang kedua, yaitu akan dilanjutkan untuk yang seksi kedua. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.